Terima kasih, ikuti kami terus. Tabrakan di tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di podcast Penelusuran Cakra Nusantara. Ya, malam hari ini kita ditemani sama Cangmul dan Potika. Ya, untuk malam hari ini kita akan membahas yang lagi viral mengenai kejadian atau musibah yang dialami salah satu artis Indonesia. Ya, yang lagi kontroversial. Ya, menurut pandangan Cangmul nih, dari sudut pandang mata batin yang didapat apa nih, Cang, mengenai kecelakaan tersebut? Kalau menurut saya ini menurut saya pribadi ya, itu lebih ke arah memang musibah. Ya, memang kecelakaan. Yang namanya kejadian atau musibah itu kan memang kita juga nggak tahu ya sababnya seperti apa. Memang salah satunya yang namanya kita berkendara. Betul. Entah kita itu dalam jarak jauh gitu ya. Kitanya yang memang tidak stabil atau gimana kan kita nggak tahu. Tapi di sini memang lebih arahnya yang menurut saya itu lebih ke arah kecelakaan sih. Kecelakaan ya? Kecelakaan. Memang nggak ada campur tangan makhluk atau sosok makhluk gitu, nggak ada. Tapi memang ini pure murni memang kecelakaan. Mungkin yang disebut takdir kali ya, cuman memang lewat jalannya yang berbeda. Seperti itu. Ya, jalan yang berbeda. Allah itu ibarat kata bisa mengambil makhluknya atau hambanya ya lewat jalan apapun. Menurut Potika gimana kok? Dari mata batin, ya, gambaran Potika seperti apa mengenai kejadian? Sama. Berarti tidak menyalahkan siapapun ya? Ya, tidak menyalahkan siapapun. Memang ini murni pure kecelakaan. Tapi kalau dari kan banyak nih yang membahas masalah kecelakaan itu, yang dari ada yang menyalahkan si human errornya, ada yang bahkan ada yang sampai bilang ada makhluk yang mengganggu. Itu bener gak? Kalau ini menurut saya dulu apa menurut Tika nih? Coba salah satu duluan. Tika. Kalau menurut human error tadi ya. Kalau dari namanya manusia. Terus yang tadi Cangmul bilang perjalanan jauh kan dari Jakarta ke Jombang tidak menutup kemungkinan. Tapi kan namanya kecelakaan udah takdir kehendak dari yang Maha Kuasa. Oh iya. Setiap manusia kan cara dia meninggalnya berbeda-beda. Dan itu memang udah ada perjanjian dia sama yang Maha Kuasa. Iya. Memang kata-kata ustadz yang begitu ya. Pada saat kita mau lahir kan dikasih perjanjian. Yang di atas kamu nanti akan mati yang seperti ini. Cuman nggak tahu, kalau udah gede tuh nggak tahu akan seperti ini. Dan kalau menurut saya yang namanya sosok makhluk ya. Di mana tempat pun pasti ada. Tinggal bagaimana kita manusianya nih. Di saat perjalanan jauh ini kita konsentrasi dan terus berzikir nggak? Kalau kitanya di dalam perjalanan, apalagi kita jarak jauh, di saat kita capek, sebaiknya kita istirahat. Atau kita ngantuk, sebaiknya kita istirahat. Dan jangan sekali apalagi yang namanya megang-megang handphone.
Karena kita juga kan di sini membawa banyak orang, ibarat kata gitu menjaga keselamatan penumpang kita juga ya. Gitu. Tapi yang namanya makhluk pun ibarat kata mengganggu itu di mana di saat manusianya itu sedang lengah ataupun gitu. lelah ya? Lelah. Makanya sebenarnya ini mah saran aja dari saya, suatu kita melakukan perjalanan jauh itu baiknya kita konsentrasi dan ya sering-sering ingat sama Allah lah, bersolawat kayak zikir kayak gitu, biar nggak ada sosok-sosok makhluk yang memang yang tadinya mau jahat sama kita, tapi kalau kita ingat sama yang kuasa, insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Dari sosok-sosok makhluk tersebut pun nggak bakalan ngejagal kita gitu. Berarti penyebabnya garis besarnya memang Kecelakaan, murni kecelakaan. Kalau makhluk memang banyak dimanapun ada. Jangankan di pinggir tol atau di sebangsa yang memang area-area sepi ya. Ya di rumah kita sendiri pun memang ada. Gitu. Tapi kan bagaimana kita menyikapinya? Betul. Gitu. Terus netizen ini kan banyak nih, ya kan, yang dari si akun ini ya kan, ada yang bilang sebagai inilah di sana, ya kan, paham kan? Ada yang mungkin sebagai itu murni pure kesalahan si pengendara, atau bahkan hampir sempat ada yang mau ambil mau mediasi dengan mediator gitu. Sebenarnya tindakan-tindakan seperti itu kalau sebagai seorang syariat itu benar nggak sih? Sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya. Menurut pandangan saya, kalau menurut pandangan Tika, mau Tika duluan apa saya nih? Tika dari tadi diem aja kok. Jauh. Gimana Pok? Sebagai orang syariat nih, sebagai orang indigo, gimana nih pandangan Tika? Untuk ya maksudnya kejadian. Ya melakukan mediasi dengan memanggil orang arwah yang sudah meninggal. Kalau menurut saya pribadi ya, apalagi meninggalnya kecelakaan ya, kenapa harus kita panggil? Kenapa nggak kita doakan saja? Biar dia tenang. Terus cukup seperti itu, Bang? Ya, boleh saya jelaskan lagi ya? Ya, kalau menurut saya juga ibarat kata gini ya, yang namanya orang meninggal itu kan arwahnya nggak bisa dipanggil. Arwah itu memang udah kembali lagi sama sang pencipta. Terus yang datang siapa? Ya sebangsa jin yang menyerupai. Ya ngerinya akhirnya gini, yang namanya sebangsa jin itu kan memang beliau itu banyak menyesatkan manusia-manusia. Ngerinya apalagi kita ibarat kata menarik suatu keterangan melalui goib-goib ya, kecuali apalagi orang-orang yang baru kecelakaan atau mendapat musibah. Sebaiknya kan kita doakan, bukan kita cari keterangan lewat semacam jin korinnya lah atau segala macam apanya lah gitu. Tuh, kalau kita doakan kan berarti memang lebih baik. Insya Allah yang namanya orang baik bahkan ditempatkan di sisi yang baik. Insya Allah ya mudah-mudahan berada di surganya Allah. Itu doa yang baik, bukan mencari keterangan sebab musabab kenapa dia meninggal, harus manggil sosok-sosok ini. Akhirnya di situ banyak tipu muslihat dari jin-jin, ngerinya seperti itu. Terus dari mata batin Potika, saya mau tanya, soalnya banyak yang nanya nih, Pok, ya kan, situasi sebelum sama sesudah dari mata batin di lokasi itu gimana untuk hasil mata batin Potika di lokasi? Apakah ada perbedaan apa segala macam? Karena kan biasanya di jalan yang atau sesuatu tempat yang sudah terjadi kecelakaan, terus bahkan bukan hampir ya, sudah merenggut nyawa orang, itu ada perbedaan nggak?
dari segi makhluk-makhluk yang ada di situ? Apakah semakin angker, semakin seram, atau masih biasa saja? Itu dikembalikan lagi ke manusianya. Manusianya menyikapi Ya. menyikapi keadaan di situ. Di suatu tempat ya. Hmm. Ya jadinya balik lagi ke manusia, bagaimana menyikapi dirinya ya. Kalau di zaman dulu waktu saya kecil ada orang meninggal kecelakaan pasti serem. Iya. Pasti serem. Karena apalagi kita sebagai orang awam gitu ya. Itu pasti serem gitu kan. Tapi kalau kita memang menyikapinya di sana tuh habis terjadi musibah dan kita arahkan yang berpikir positif, ya baiknya kita berdoa, insya Allah nggak terjadi apa-apa gitu. Adapun sosok-sosok makhluk di sana ya biarin aja, memang ada dimanapun ada gitu kan. Tapi ada nggak, Cang, yang menyebabkan kecelakaan? Bukan di sana saja ya. Contoh di luas nih, kita ngobrol masalah lingkungan luas. Ada nggak makhluk yang memang bisa menyebabkan kecelakaan? Ada. Kalau sosok makhluk yang menyebabkan kecelakaan itu ada, tapi kita balikan lagi kepada manusianya. Konsentrasi nggak dia di dalam suatu perjalanan? Pikirannya lagi kosong nggak? Karena kan sosok-sosok makhluk atau sebangsa jin itu gampang sekali merasuki pikiran kita atau jiwa kita di saat kita lagi kosong. Makanya kan sebaiknya di perjalanan itu, apalagi jarak jauh ya, jarak pendek sekalipun ya, seenggaknya kita banyak berzikir lah di jalan, ingat Allah, biar kita itu dilindungi dalam sebuah perjalanan gitu. Berarti, dan terhindar dari musibah atau mara bahaya ke diri kita gitu. Berarti orang yang berkomitmen atau berstatement bahwa ada makhluk yang membuat kecelakaan itu terjadi, itu berarti gimana gitu? Ya, kan ada tuh akun yang ini karena disebabkan ada gangguan si makhluk. Versi sih ya. Kalau itu bagaimana kebijakan orang lagi menanggapinya ya. Setiap orang ini kan mempunyai pendapat, ya kan, atau ibarat kata dia mempunyai mata batin juga, ya masing-masing dia dapatnya. Gitu. Tapi kalau dari saya sendiri maupun Tika tadi ya, ya kita sih ngelihatnya di sini kalau dari mata batin ya pure murni kecelakaan, cuman penyebabnya Allah alam ya. Entah itu dari human error atau dari makhluk gaib gitu ya. Tapi kita di sini benar-benar ngeliat memang pure murni kecelakaan gitu. Kadang saya kasihan, Tang, makhluk gaib yang nggak salah disalah-salahin. Betul. Gitu. Iya. Kadang gitu, dia yang nggak berbuat tapi dia yang disalahkan gitu kan. Kadang seperti itu. Bukan kadang, memang di Indonesia kebanyakan seperti itu, menyalahkan ya. Betul. Makanya ibarat kata, walaupun saya sendiri ya, walaupun memang saya di sini orang syariat atau saya memang ngerti kebatinan ya, tapi ibarat kata kita juga nggak bisa ngelihat dari satu sisi, dari banyak sisi. Itu jadinya kita tidak menyalahkan satu sama lain. Karena banyak yang menyalahkan si inilah, si itulah, segala macam. Iya. Dan itu saling menyakiti orang. Ya, itulah ngerinya yang namanya dunia syariat itu kan kita riskan juga ya, Bang Surono ya. Riskannya apa? Yang namanya tipu daya, tipu muslihat itu pasti ada. Pasti ada. Nah, makanya kita harus hati-hati. Di sini kita yang namanya keilmuan dunia syariat itu antara ilmu sama nafsu setipis kulit bawang. Jadinya kalau kita nafsu sedikit ya bisa kita dipelencongin atau kena tipu daya maupun tipu muslihat. Gitu. Makanya sebaiknya setiap kita mengecek atau menerawang sesuatu ya minimal kita harus tenang lah. Jangan sampai kita ini terbawa oleh nafsu gitu. Karena nafsu itulah yang bakal menjerumuskan diri kita. Lebih ke arah ke situ sih sebenarnya. Ya, sobat, dari perbincangan untuk sampai saat ini garis besarnya itu memang itu murni sebuah kecelakaan, dan memang tidak harus menyalahkan satu sama lain, maupun dari pihak yang menyalahkan si ini, bahkan ada yang menyalahkan si makhluk yang ada di situ. Ya kan, dari hasil perbincangan kita dari mata batin Cangmul sama
narkotika, kan seperti itu. Ya. Alangkah baiknya kita sebagai manusia mendoakan yang sedang mendapatkan musibah, biar lebih dia itu tenang di sana, gitu ya kan. Dan keluarga yang ditinggalkan pun lebih ikhlas dan sabar lagi dalam menghadapi musibah yang terjadi pada keluarganya. Oke, sobat, karena memang nggak ada yang perlu lagi ya yang ditanyakan, karena memang dari makhluk sudah segi makhluk, dari hasil mata batin juga sebenarnya ada makhluk, cuman tidak mengganggu, karena itu memang murni kecelakaan dan mungkin memang takdirnya seperti itu di garis tangannya. Oke, kita sebagai manusia sama-sama mendoakan semoga mereka-mereka yang menjadi korban diberikan ketenangan, ketentraman di alam sana, amal dan perbuatannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada tambahan? Ya, sebelum kita sudahi podcast kita malam ini mengenai tragedi ya, terjadinya kecelakaan di daerah Jombang yang melibatkan artis Indonesia, baiknya kita doakan Mbak Vanessa dan Mas Bibi ya, biar beliau ini di sana dapat ketenangan dan ditempatkan di surganya Allah. Karena bagaimanapun sebelum kejadian atau pas kecelakaan tersebut saya dapat kabar, saya juga ngerasa hati saya ketarik, Bang Surono. Karena memang saya juga salah satu bukan pernah ya, tapi memang saya mengikuti perjalanan beliau, IG-nya segala macam. Pas saya dapat kabar Mbak Vanessa dan Mas Bibi meninggal, sempat shock juga, nggak percaya. Iya, apa benar orang masih segar banget gitu kan. Dan akhirnya saya cari di Google lewat berita Kompas maupun Detik, ternyata beritanya sudah tersebar. Shock juga, sempat shock saya sendiri, ibarat kata begitu cepat gitu, sedangkan karir beliau memang lagi bagus-bagusnya. Yang namanya musibah, kejadian kita juga nggak tahu ya, begitu Mas Surono. Baiknya kita doakan buat Mbak Vanessa dan Mas Bibi ya, karena bagaimanapun beliau orang baik, dan perjalanan beliau ke sana pun untuk mengais rezeki, ibarat kata memang lagi berjuang untuk keluarganya ya, supaya beliau ini ditempatkan benar-benar di tempat yang indah, seindah-indahnya. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, sahabat PCN, terima kasih sudah mengikuti podcast penelusuran Cakra Nusantara. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ya, semoga yang menonton selalu diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.